dampaknya yang besar masa lingkungan tuh saat itu banjir yang melanda daerah di sekitarnya. Itu ada perumahan Kezia dan sekitarnya ya. Iya, luas. Bayangkan aja dari luas 25 meter menyempit 5 menjadi meter. 5 meter karena ditimbun dari Oke, selamat berjumpa lagi dengan saya Yusuf Hidayat, Wakil Pemimpin Redaksi Batam Pos. Bertemu lagi di edisi 9 April 2025. Sudah bersama saya sekarang reporter Batam Pos untuk wilayah Sekupang dan sekitarnya, Saudara Rengga Yuliandra. Apa kabar Rengga? Alhamdulillah baik Bang. Ini masih dalam suasana Lebaran ya. Ya Bang ya. Gimana di sana suasana Lebarannya? Kalau Lebaran udah mulai normal lagi sih Bang untuk pelayanan. Untuk pelayanan masa di OPD sudah ya. Sudah mulai berjalan normal lagi hari ini. Kabarnya juga di bank-bank juga udah banyak nasabah antre ya untuk urusan masing-masing. Betul Bang. Di Stuk masalah KTP berarti. Masalah KTP tadi pagi udah rame sih Bang, bukan udah mulai rame, udah rame sampai jam 3 tadi. Kita live juga di Dukcapil ya Bang ya. Oke. Itu berita hari ini udah berapa dari teman-teman yang masuk nih ya Bang ya? Sudah ada teman-teman yang masuk. Ini pertama masalah dapur makanan bergizi gratis pemirsa. Nah, kalau kemarin di awal-awal baru 2 operasi, terus bertambah 2 jadi 4. Sekarang ada 6 dapur MBG di Batam yang siap melayani 17.000 ya. 17 ribuan siswa. 17.000 siswa Di sebatam. SMP. SD SMP. Oke. Selanjutnya ada berita lanjutan masalah pencarian ya, pemancing yang hilang. Iya, yang itu belum ketemu. Belum ketemu Bang, ini udah masuk hari ketiga nih Bang. Hari ketiga pencarian. Ya. Agak susah ya. Anginnya kencang atau ombaknya gimana? Kalau kendala dari tim Basarnas sih cuaca sih Bang. Kalau 2 hari ini kan pagi hujan Bang. Iya. Cuaca terus itu menyulitkan pencarian ya. Iya. Tadi kita konfirmasi juga ke Basarnas, mereka akan memperluas daerah pencarian itu Bang sampai ke belakang Padang, sekitar 2 sampai 3 mil. Oh, jauh ya. Karena harus juga kayak Bang ya. Harus kayaknya harus. Di Batam ini kantor karena harusnya kuat ya. Mudah-mudahan ketemu lah sampai H-7 ya Bang, karena kalau udah 7 hari kan biasanya ditutup Bang. 2 hari biasanya udah ngambang. Ya mudah-mudahan cepat ketemu. Oke pemirsa, terus berita yang lagi hangat di Batam ini masalah Das Baloi. Daerah aliran sungai Baloi di Kecamatan Lubuk Baja. Terus sebelum itu ingin saya sampaikan iklan nih di kita. Jadi pelanggan Batam Pos yang ingin berlangganan Batam Pos di digital itu udah bisa. Itu 50.000 aja sebulan, itu di harian.batampos.co.id. Itu pemirsa sudah bisa mendapatkan berita-berita aktual di Batam Pos persis seperti yang terbit di koran Batam Pos. Nah gitu ya. Ada linknya di sini ya Bang ya? Ada linknya nanti di sini. Oke Rengga, kita beralih ke hot news kita. Masalah Das Baloi ini karena jadi perhatian publik ya, baik pemerintah maupun publik ini, karena dampaknya yang besar masa lingkungan tuh saat itu banjir yang melanda daerah di sekitarnya. Itu ada perumahan Kezia dan sekitarnya ya. Luas. Bayangkan aja dari luas 25 meter menyempit menjadi 5 meter karena ditimbun dari pasir dan bekas material apartemen Baloi ini milik anak perusahaan ya. Nah, bahkan kepala daerah
itu Pak Amsakar sama Bu Li. Li Claudia Chandra yang juga kepala BP Batam dan wakil BP Batam kayaknya sudah 2 kali ya Ya 2 kali turun ke lokasi. ke lokasi. Tadi pagi sudah Tadi pagi turun mereka. iya Bang. Nah ini artinya ada perhatian besar di sana. Atensi ya Bang. Atensi. Sekarang juga sudah memasuki tim Tipikor Polda Kepri sudah mulai memanggil saksi-saksi berita kita yang terbit hari ini. Nah, yang berita hari ini apa Rengga? Ini dapat. Kalau hari ini tuh untuk normalisasi dihentikan dulu Bang ya. Jadi dihentikan ya. Iya, dihentikan sampai proses hukum berjalan Jalan ya. di Polda. Mudah-mudahan aja nggak hujan Bang. Ya mudah-mudahan aja gak hujan. Kalau itu tidak segera dinormalisasi kan khawatirnya Banjir. meluap Meluap, ya. Ketika air hujan deras, airnya nggak mampu, air sungainya nggak mampu menampung, airnya meluap ke perumahan lagi kan. Terus dari Bu Li tadi nyampaikan juga Bang, Iya. pemerintah Kota Batam berencana untuk menata kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau Iya. demi kepentingan umum. Bagus sih Bang itu Bang. Ya, bagus sih kalau RPH berarti nggak boleh diapa-apain kan Iya. sungai itu. Artinya tetap dijaga Keasliannya keasliannya. ya. Mudah-mudahan lah kita tunggu proses hukum ini Bang sehingga bisa langsung dinormalisasikan Iya. ke kondisi semula ya Bang ya. Berita selanjutnya tentang dugaan korupsi Dermaga Utara Pelabuhan Batu Batu Ampar. Ampar. Nah itu juga jadi atensi Iya. kan. Kemarin ada proyek mengerukan pendalaman ya, pendalaman alur ya di dermaga itu. Jadi apa namanya pelabuhan kontainer kan, Kontainer. besar. Tapi di situ terendus ada dugaan korupsi. Juga di situ. korupsi ya Bang. Ya udah sebelum puasa kan sudah ada penggerbekan kalau nggak salah di Iya, kantor di kantor BP Aneks Batam. 1 kan kemarin. Ini dilanjutkan lagi pemeriksaannya. Terus yang selanjutnya ada Ini yang mudik ini menarik nih Bang, 264.000 penumpang melintasi Bandara Hang Nadim selama mudik Lebaran. Cukup ramai ya Bang ya. 264.000 ya. Iya. Ya, secara jumlah mungkin agak tinggi tapi menurut laporan kita yang kemarin tuh agak menurun dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu ya. Tapi yang anehnya ini kargonya yang meningkat. Gitu. Banyak oleh-oleh mungkin Bang. Mungkin orangnya nggak pulang kampung Iya, tapi oleh-olehnya oleh-olehnya pulang. yang pulang kampung gitu ya. Terus apa nih Rengga berita selanjutnya nih? Terus ini harga kebutuhan pokok masih tinggi sih Bang habis Lebaran ini Bang. Ini ya gak kalah penting. Ini kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari juga jadi atensi kita karena ini apa namanya kondisi perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja. Betul Bang, betul. Jadi orang menahan untuk belanja jor-joran. Terus bagaimana menghemat ya, Iya. menghemat ibu-ibu pembelian sehari-hari untuk keperluan dapur mereka. Tapi biasanya kalau habis Lebaran nih udah mulai berangsur normal, ini masih tinggi ya Bang Nah ya? ini yang patut dipertanyakan ada apa ya kan? Harus perlu operasi pasar kembali Bang. Nah itu juga penting kan, itu kan terbukti kemarin untuk pengendalian inflasi daerah kan salah satunya yang dilakukan adalah operasi pasar. Pasar ya. Pasar. Kemarin kan Pemkab Batam terakhir sebelum Lebaran. Nah kalau bisa ya setiap bulan Harus ada operasi. ada pasar. 2 atau 3 kali di setiap kecamatan ya kalau bisa. Itu kan membantu warga Batam dan untuk membantu pengandalian inflasi daerah. Sekarang yang kita tahu sekarang dampak dari kebijakan Presiden AS Trump ini kan menghebohkan dunia gitu, bukan hanya di Amerika Cina tapi kan ke negara-negara seperti di ASEAN, Indonesia Asia Tenggara itu sangat terdampak gitu ya. Terus ini tadi Pak Wali Kota Batam udah mengeluarkan 3 langkah strategi juga Bang. Apa itu? Untuk ancaman Trump yang pajak 32% nih Bang. Oh iya, apa nih? Siapkan 3 langkah strategis. Apa langkah strategisnya itu? Kita ya pemirsa pantau terus berita Batam Pos. Mungkin lebih lengkapnya di koran Di ya. koran. Oke, di koran. Terus ini ada berita tentang Pemkab Batam siapkan bantuan SPP untuk siswa swasta, prioritaskan keluarga tidak mampu. Nah ini juga kabar baik ya. Mungkin ini janji politik, janji politik. Amsakar dan Li Claudia. Ya kita berharapnya itu sangat membantu ya. Terutama mereka yang
tidak mendapatkan akses ke sekolah negeri, akhirnya mereka ke swasta. Swasta itu kan bayar gitu kan. Kalau ada bantuan dari pemerintah kayak Jakarta kan, mereka di Jakarta tapi dibantu oleh pemerintah. Ini seperti subsidi silang gitu ya bang? Ya, subsidi lah, subsidi pemerintah karena mereka udah agak kebagian di negeri. Negeri kan gratis nih, SMP, SMA. Nah, yang swasta kan bayar. Kalau orang mampu kan bisa-bisa nggak bersekolah gitu. Tapi memang penting lah subsidi silang nih bang. Maksudnya kita bantu sekolah swasta, swasta harus bantu juga siswa yang tidak mampu di Batam ini. Itu tujuannya itu, kayak di Jakarta itu kan. Jadi mereka swasta, tapi SPP-nya yang ditanggung negara, gitu, daerah. Mudah-mudahan lah bang, nih kan ntar lagi PPDB juga bang. Iya, makanya itu kebijakan yang patut didukung. Iya. Sekolah swasta pun harus menerima juga kan bang. Jadi kita nggak mau anak-anak kita itu ya nggak berhenti sekolah karena biaya. Iya. Baik, sekian untuk Hot News kita hari ini. Untuk selengkapnya baca di koran harian Batam Post dan di platform Batam Post seperti di medsos ya, Facebook, TikTok, Instagram, Thread, dan di platform X, dan pantau terus. Jangan sampai nggak dipantau, pantau terus. Oke, sekian. Salam redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.